masalah begitu berat, rusak total rencananya atas manusia. Hanya satu kata saja, jangan dimakan, tapi mereka makannya. Apakah Tuhan kita kalah? Tidak. Dia bisa manfaatkan kesalahan itu dan tetap akan dijadikan kebaikan itu. Kita lihat sesalah-salahnya Simpson. Sedih hati Tuhan, kenapa kamu jadi seperti itu? Tapi tetap dia bisa memanfaatkan itu untuk jadi kebaikan dengan caranya sendiri. Nah, dalam kehidupan kita harus belajar seperti itu. Bisa berkata amin? Kesalahan apapun yang kita hadapi, baik yang kita buat sendiri itu salah, maupun kesalahan yang terjadi di sekitar kita karena kita seorang pemimpin, karena kita satu keluarga, karena kita dalam satu komunitas. Begitu ada kesalahan dari salah seorang saudara kita yang bukan kesalahan kita, belajarlah bertindak seperti Tuhan kita bertindak. Amin kan ini saudara? Jangan terus langsung nyalakan orang itu, tapi mari kita manfaatkan kesalahan itu, pasti akan jadi berkat. Kok cuma satu yang amin? Yang lain bagaimana? Betul, percayakan hal itu. Nah, apa hubungannya dengan Keluaran 33? Karena sebelumnya di Keluaran 32 ada peristiwa yang begitu mengerikan. Israel bersalah, masih ingat? Membuat patung anak sapi. Satu kali dalam satu diskusi, saya ngomong begini, mungkin kalau dibuat patung itu, patungnya itu sapi tua, Tuhan mungkin gak tersinggung. Karena ini anak sapi. Dikatakan, hai anak sapi, kamu yang mimpin kami keluar dari Mesir. Ya Tuhan tersinggung, anak sapi. Itu cuma pemikiran saja. Karena Tuhan marah betul-betul kepada Israel itu. Nah, jadi bayangkan kan baru selesai peristiwa itu. Dan kita ingat kisah itu yang mati puluhan ribu loh hari itu. Puluhan ribu mati karena mereka jahat. Dalam keadaan emosi seperti itu, Musa tampil. Nah, ternyata kesalahan Israel itu yang menjadikan Yahweh melihat Musa ini satu pribadi yang luar biasa. Artinya, ya saya berharap jangan sampai ini kita ambil negatifnya. Artinya, kalau Israel nggak sesalah sefatal itu, pasti Papa Tuhan tidak akan melihat Musa satu pribadi yang sangat unik dan sangat luar biasa. Mari kita lihat dulu Keluaran pasal 32. Hari itu Yang Maha Kudus sedang enak-enak bersekutu dengan Musa. Lihat ayat 1. Ini masalahnya itu di sini. Berbunyi apa ayat 1 pasal 32? Ayo baca. Ketika apa? Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa bagaimana mengundur-undurkan turun dari gunung itu. Jadi kan Musa lagi asik ini dengan Papa di surga 40 hari. Dia ngomong, dia cerita kepada Musa, Musa catat semuanya itu. Maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami ilah atau Tuhan yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Memang Harun pun gak tahu kenapa gak turun-turun adikku ini. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, lah di sini kita salahnya Harun juga. Suruh kumpulkan semua emas dan apa-apa saja. Nah, ayat 7. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan emosi ini. Oh, Yahweh emosi betul-betul. Pergilah, turunlah. Wih, Musa kaget. Lagi asik-asik bersekutu, menikmati hadiratnya. Tiba-tiba disuruh diusir. Pergi, turun kamu. Apa enggak syok ini Musa? Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Mari kita perhatikan ayat ini. Saya tidak tahu harus berkata apa, tapi kita akan melihat ternyata Papa kita lagi emosi betul. Di Ulangan pasal yang keempat, nanti kalau di rumah dibaca ya. Berkali-kali Yahweh berkata kepada Musa, bangsaku, bangsaku. Tapi dalam keadaan emosi, Tuhan berubah, bangsamu Musa. Bukan bangsaku lagi.
Wah, dia marah besar ini. Sebab bangsamu yang telah kau pimpin. Nah, tadinya dia bilang, aku yang pimpin. Sekarang muak marah, kau yang pimpin bangsa itu. Keluar dari tanah Mesir, telah rusak lakunya. Marah sekali ini. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan. Dari kata ini, anak lembu. Jadi anak sapi kok mimpin mereka. Wah, Tuhan tersinggung betul ini. Iya, anak domba. Ya. Dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Tuhanmu yang telah memimpin menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ini buat Tuhan marah. Lagi firman Yahweh kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Nah, saudara, ayat 10 ini saya tahu dari Ulangan 3, Keluaran 33:17 tadi, mengapa Yahweh bisa berkata juga Musa, hal yang telah kau katakan dengan kulakukan. Saya percaya ayat 10 ini kejadiannya. Oleh sebab itu, biarkanlah aku. Saudara perhatikan, jelas sekali bahwa yang Maha Kudus minta izin kepada Musa. Renungkan, iya atau tidak? Oleh sebab itu, Musa, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Saudara kita Musa dalam posisi yang sangat sulit. Dia sedang tidak berhadapan dengan seorang gubernur atau bupati. Dia berhadapan dengan pencipta alam semesta yang minta izin kepada dia, biarkanlah aku. Saya mau tanya kepada saudara, kalau Musa rakus, Musa egois, Musa mementingkan diri sendiri, lalu berkata, kehendakmu jadilah. Rohani sekali bukan? Kehendakmu jadilah. Kira-kira habis nggak bangsa itu? Habis, bubar sudah. Nah, dalam posisi ini Musa itu sikap hatinya itu yang luar biasa. Bahkan saudara, kita lihat kalimat terakhir ayat 10. Tiap kali saya baca ini saya itu merinding betul. Maka itu hati-hati dengan uang, hati-hati dengan posisi kedudukan, hati-hati. Jangan asal terima. Berkali-kali saya menerangkan dan menyampaikan, jangan sampai kita terpengaruh dengan tipuan, dengan apa saja. Karena hal itu sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Kalimat terakhir 10 ini ngeri sekali. Setelah Tuhan minta izin kepada Musa untuk membinasakan bangsa itu, menghabiskan semuanya, dan Musa dapat sebuah tawaran gak main-main. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saya bisa ngerti tawaran ini. Israel habis, Bapak akan buat bangsa baru dari generasi Musa. Ini sangat mengherankan. Saya menemukan ayat ini. Untung Musa bukan orang Indonesia. Ya. Karena apa? Orang Indonesia haji mumpung. Mumpung, dikit-dikit mumpung. Nah, Musa tidak minta. Dia pun tidak pernah mengajukan ini kepada Bapa di surga. Justru yang Maha Kudus yang nawari. Kalau engkau izinkan aku habiskan mereka semua, lalu aku buat kamu jadi bangsa baru, Musa. Pertanyaannya begini. Kalau Musa berkata ya, silakan, atau bahasa rohani kita, kehendakmu jadilah, Musa berdosa tidak? Tidak, dia nggak minta. Yang Maha Kudus yang nawari. Tapi sikap Musa, saudara, yang nggak rakus, nggak jemawa, istilah bahasa dulu, nggak sombong, nggak maunya sendiri. Lihat ayat 11. Ini kata penting. Lalu Musa bagaimana? Mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhan. Saya pernah punya ilustrasi begini. Sedekat-dekatnya seorang kontraktor kepada seorang gubernur atau bupati atau wali kota, ketika seorang pemimpin daerah itu marah emosi sebab proyek yang baru dibangun belum diresmikan sudah roboh jembatannya karena cuma 2 ekor sapi lewat misalnya.
Marah betul. Lalu